Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairu Bagus Paramono dengan NIM 21417144034. Kelas Administrasi Publik kelas C, ujian mata kuliah Manajemen Prodi Administrasi Publik FIS UNY. Baik, poin pertama, pemahaman saya tentang perencanaan manajemen perencanaan. Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai serangkaian tindakan yang berhubungan dengan pemilihan sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, mengapa dibutuhkan manajemen perencanaan? Pentingnya perencanaan adalah bisa menekan biaya seluruh perhatian yang bisa ditujukan pada tujuan yang akan dicapai. Pada perencanaan, harus memuat pertanyaan pokok, yaitu apa yang akan dicapai, mengapa hal itu harus dilakukan, di mana akan dilakukan, kapan rencana itu dilakukan, siapa yang akan melakukan, dan bagaimana cara pengerjaannya. Kalau semua pertanyaan tersebut bisa dilakukan, maka rencana yang dihasilkan akan baik. Selanjutnya, bagaimana contoh kelompok kami sesuai dengan pengalaman saya, yaitu penerapan manajemen yang kelompok kami lakukan, yaitu memilih seorang ketua yang bertujuan sebagai seorang koordinator. Kemudian, menganalisis tugas apa saja yang dibutuhkan pada saat acara tersebut. Setelah itu, dibuatlah pembagian tugas setiap anggota kelompok. Kemudian, mengadakan gladi agar lancarnya acara tersebut. Kemudian, selanjutnya yaitu pemahaman saya tentang materi yang disampaikan oleh pada setiap narasumber webinar dari kelompok 1. Kelompok 1 dengan judul Esensi Perkembangan Manajemen di Era Disruptif dengan inti pembahasan yaitu cara menghadapi era disruptif dengan menggunakan teori manajemen perubahan, sehingga ketika dimanajemenkan maka organisasi bisa akan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kelompok 2 dengan judul Memberdayakan SDM Sektor Publik yang adaptif terhadap era VUCA. Inti pembahasannya yaitu bagaimana BUMN bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi era VUCA. Kelompok 3 dengan judul Pelayanan Administrasi Kependudukan di Era New Normal. Inti pembahasan adalah menekankan pada sosialisasi apa saja yang sekarang pada pelayanan publik bisa dilakukan secara online ataupun daring. Dari kelompok 5 dengan judul Manajemen Transformasi Digital di Ranah Pelayanan Publik. Inti pembahasan yaitu dengan pemanfaatan Internet of Things. Kelompok 6 dengan judul Evolusi Pendekatan Pemenuhan Hak Warga Negara. Pembahasan yang diangkat yaitu kolaborasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembelajaran positif yang bermanfaat bagi pengembangan pemahaman saya yaitu mengetahui berbagai bentuk manajemen yang dilakukan di sektor swasta maupun pemerintahan. Kesimpulan dari paparan setiap pembahasan materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu bahwa dalam setiap organisasi perlu adanya sebuah manajemen yang jelas sehingga semua masalah dan rencana yang akan dihadapi dengan baik dan tentunya dengan metode manajemen yang sesuai. Berdasarkan hasil tugas kelompok webinar yang saya lakukan dengan nama kelompok 4 dengan judul Inovasi Sektor Publik dalam Revitalitas Ekonomi Nasional dengan tema Inovasi Sektor Publik. Masalah yang kami kaji atau yang kami angkat yaitu perlunya sebuah inovasi dalam revitalisasi ekonomi nasional, mengingat Indonesia sudah masuk pada era globalisasi 4.0 dan upaya inovasi dalam menggerakkan ekonomi bangsa Indonesia. Apa temuan penting dari hasil pembahasan topik? Yaitu yang saya temukan dari materi yang disampaikan adalah kita sebagai mahasiswa sebenarnya bisa berkontribusi dalam berinovasi dengan penguasaan teknologi yang mumpuni. Kesimpulan dari dan pembelajaran topik yang dibahas oleh narasumber serta pelaksanaan webinar bagi saya dalam pengembangan pemahaman mata kuliah manajemen, yaitu kesimpulan dari narasumber yang disampaikan bahwa kita semua bisa memberikan sebuah inovasi terhadap segala kekurangan yang terdapat dalam pelayanan publik, dan juga pelaksanaan webinar ini sangat membantu dalam manajemen karena saya menjadi lebih paham dalam melaksanakan suatu acara mulai dari persiapan hingga evaluasi. Peran saya dalam tugas kelompok yaitu menentukan urutan acara bersama
teman saya, yaitu rundown acara dan juga membantu backup operator dan juga berdiskusi di dalam WhatsApp group. Dari 12 orang panitia, peringkat kerja saya menurut saya masih kurang maksimal, yaitu masih 9, karena dikarenakan job desk saya yang saya ampu tidak sesuai dengan keahlian saya, sehingga saya kurang maksimal dalam menggunakan kemampuan saya dalam job desk yang saya ampu. Demikian itu tadi jawaban UAS dari manajemen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.